Hakikat manusia dan perkembangannya. Sifat hakiki manusia dapat diartikan dengan ciri khas prinsipil yang hanya dimiliki manusia dan membedakannya dengan makhluk lainnya. Bahkan menurut beberapa filsuf terkemuka, misalnya Socrates, menyebut manusia itu zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat. Dia menyebut demikian karena manusia memiliki banyak persamaan dengan hewan dalam segi biologis. Dan dapat kita ambil salah satu contoh, misalnya orang hutan. Namun, pernyataan itu dapat menimbulkan persepsi jika hewan dapat dididik oleh beberapa rekayasa pendidikan yang menyebabkan mereka dapat memiliki kecerdasan sama seperti manusia. Banyak upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk membuktikan teori tersebut. Lalu, muncullah seorang Charles Darwin yang memberikan sebuah teori berjudul teori evolusi, yang walaupun pada akhirnya dia juga menyadari adanya missing link pada teorinya. Paham eksistensialisme menjelaskan beberapa sifat hakiki manusia. Ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilihan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menyadari diri. Kemampuan bereksistensi. Pemilihan kata hati. Kemampuan bertanggung jawab. Rasa kebebasan. Kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak.
moral, kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikutnya, ada dimensi hakikat manusia yang dapat dilihat dari sisi potensi, keunikan, dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan. Listen mengartikan individu sebagai orang-orang atau sesuatu yang keuntungannya tak dapat dibagi-bagi atau bisa disebut individu. Dan setiap manusia yang lahir memiliki potensi untuk berbeda dengan individu lainnya atau menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya ada dimensi kesusilaan. Kata susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam sikap yang pantas dan sopan itu terdapat kedok jahat di belakang semua itu. Pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping hak. Dan yang terakhir ada dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang religius. Sebelum mereka mengenal agama pun, mereka telah sadar tentang adanya kekuatan Maha Kuasa yang menguasai alam semesta ini. Dalam mengembangkan kepercayaan keberagamaan, kiranya tidak hanya cukup melalui pendidikan formal. Kegiatan di dalam pendidikan non-formal dapat sangat menunjang untuk keperluan tersebut. Seperti yang telah sering disebut, bahwa sasaran pendidikan adalah manusia, karena hanya manusia yang bisa, mampu, dan harus dididik. Karena setiap manusia yang lahir terdapat suatu hakikat manusia, walaupun masih dalam bentuk potensi. Dan hanya melalui pendidikan manusia mempunyai perbedaan dengan hewan, dan itu pula status hewani dapat diubah menjadi manusiawi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang dapat dididik, harus dididik, dan harus dapat mendidik dirinya sendiri.